Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nama yang Ibu panggil harap tunjuk tangan dan bilang hadir. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Enda Dina Atikoh. Hadir, Bu. Safia Gusfiranti. Hadir. Raras Putri Agesti. Hadir. Linda Karvita. Hadir. Doni Hendrianto. Saya, Bu, hadir. Davito Rizky Ilahi. Hadir. Oke, pada pagi hari ini hadir semua ya. Selanjutnya pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran, tolong buka bukunya pada halaman 53 ya. Di situ terdapat materi tentang teks prosedur, ada pengertian, kemudian ada ciri-ciri dari teks prosedur, kemudian ada jenis-jenis teks prosedur, serta nanti tolong dengarkan, Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Serta anak-anak tolong lihat pada halaman 55. Di situ terdapat contoh dari teks prosedur, yaitu tentang pembuatan resep-resep makanan yang ada di buku. Setelah Ibu menjelaskan, nanti Ibu akan memberikan tugas kalian membuat teks prosedur. Baik, materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Kemudian yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, teks prosedur ini bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Kemudian yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Berarti ini yang pertama berupa langkah-langkah. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisi langkah-langkah atau kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat sasaran dan larangan. Menggunakan kalimat sasaran. Nah, menggunakan kalimat sasaran dalam teks prosedur bertujuan untuk
mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapat hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah-langkah yang salah. Yang ketiga itu ada disusun secara sistematis. Nah, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Setiap langkah-langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, berisi informasi yang subjektif. Berisi informasi yang bersifat subjektif ini, teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan khayalan penulis. Yang kelima, terdapat urutan langkah. Nah, terdapat bilangan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah teks prosedur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan, umumnya ditulis menggunakan angka. Tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah-langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baiklah, itu tadi pemaparan yang telah Ibu sampaikan. Kemudian Ibu ingin kalian membentuk beberapa kelompok. Baik, Bu. Untuk membuat sebuah teks prosedur. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup. Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Kira-kira untuk temanya itu kami yang menentukan atau Ibu yang menentukan? Oh, jadi tema itu kalian tentukan sendiri sesuai tema apa yang mau ditulis. Seperti contohnya kayak seperti tema memasak, kemudian tema membuat dari kertas origami dan lain sebagainya. Jadi temanya itu kalian menentukan sendiri sesuai dengan kelompok, persetujuan kelompok ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian untuk kelompok, Ibu harap minggu depan sudah dipersiapkan dengan matang dan setiap kelompok akan maju satu persatu untuk mempraktikkan dan mempresentasikan hasil teks prosedur apa yang telah dibuat. Jadi Ibu harap untuk minggu depan kalian persiapkan dengan matang. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih anak-anak.